Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Kapaya akan mempresentasikan tugas IMK, yaitu aplikasi sistem input TAK Telkom University yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Rafiq Barfarezi dengan NIM 1030 12400289 dan ada rekan-rekan saya. Saya Muhammad Munawir Habibur Rahman dengan NIM 1030 12400004. Saya Resanso dengan NIM 1030 1240 0179. Saya Nalendra Megijatayu dengan NIM 1030 12400 362. Saya pada Alvin Nugraha dengan NIM 1030 1240 0126. Oke, kami akan mempresentasikan use case dari sistem input TAK yang akan dipresentasikan oleh Resanso. Tahap pertama dari tugas ini kami melakukan riset. Kami bagi menjadi 5 tahap. Dalam design thinking ada empathize, define, ideate, prototype, dan terakhir ada testing, tapi kita belum masuk ke testing. Yang pertama di empathize, kami melakukan riset dengan mengumpulkan data kuantitatif melalui survei Google Form. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan itu mengarah kepada identitas pengisi survei kami, lalu bagaimana preferensi mereka dalam menggunakan aplikasi di sistem input TAK. Dan dari hasil Google Form itu mendapatkan insight bahwa kebanyakan user cenderung mengakses situs TAK dari device mobile, dan mereka itu ingin sistem ini lebih interaktif seperti ada reminder, karena beberapa dari mereka sering tidak tahu bagaimana status TAK mereka, apakah ditolak atau diterima. Lalu ada pun yang ingin kalau visualisasi poin TAK itu diimplementasikan juga. Untuk user persona kami menggunakan teman kami Munawir. Dia mahasiswa Telkom University S1 Informatika. Dia latar belakangnya mahasiswa aktif yang mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Dan kami mengambil user persona Munawir karena beberapa saat yang lalu dia sempat mengatakan kalau sistem input TAK agak tidak masuk atau bermasalah di experience dia. Selanjutnya kita masuk ke define yang akan dijelaskan oleh Fadil Alvin Nugraha. Baik, sekarang kita masuk ke sesi masalah ya. Masalah yang kami temukan ini pertama-tama akan saya sebutkan di hambatan aksesibilitas. Temuan riset kami itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu lebih cenderung menggunakan handphone untuk input TAK. Tapi sistem yang ada saat ini itu masih berbasis web yang kaku dan tidak efisien untuk tampilan mobile. Yang kedua ada ketidakpastian status. Jadi sistem existing tidak memiliki fitur notifikasi. Jadi mahasiswa itu tidak bisa mendapatkan kepastian apakah pengajuan mereka diterima atau ditolak. Yang ketiga ada kendala teknis dan performa. Sistem itu sering mengalami lag yang memicu pengiriman ganda dan beban mental bagi mahasiswa yang mengakses dengan urgensi tinggi menjelang deadline. Yang keempat ada kompleksitas visual. Nah, itu artinya tidak adanya visualisasi progres yang jelas, membuat mahasiswa kesulitan melakukan pelacakan atau tracking akumulasi poin wajib dan pilihan secara instan. Yang kelima dan yang terakhir itu ada analisis persona ya. Berdasarkan persona yang ada tadi yang disebutkan juga, kebutuhan utama pengguna saat ini tuh penyederhanaan alur input dan transparansi status administrasi untuk menghindari kelupaan. Di sini ada mungkin apa sih kesimpulan yang saya tadi bicarakan ya. Terima kasih. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu ideate. Jadi kelompok kami merumuskan solusi desain dengan menggunakan metafora e-wallet. Jadi seharusnya aplikasi TAK itu seperti aplikasi e-wallet yang kita bisa dengan mudah untuk menabung dan mengecek si saldo kita berapa. Dan beberapa solusi yang telah kita buat adalah, yang pertama adalah redesign berbasis mobile first, yaitu mengembangkan antarmuka yang dioptimalkan sepenuhnya untuk perangkat seluler. Kemudian ada sistem notifikasi real time, ada penyederhanaan alur input, yaitu dengan memangkas tahapan penginputan data yang rumit menjadi proses yang lebih ringkas dan intuitif untuk meningkatkan efisiensi waktu pengguna. Kemudian visualisasi progress point, menghadirkan diagram kemajuan poin TAK yang interaktif agar pengguna dapat memantau sisa poin yang dibutuhkan untuk kelulusan dengan lebih mudah. Dan terakhir adalah fitur riwayat berstatus yang jelas, menyediakan halaman riwayat aktivitas yang memberikan umpan balik
instan dan transparan mengenai alasan penolakan atau penerimaan PAK tersebut. Oh, sisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prototype. Pertama, bisa dilihat di layar ini merupakan draft pertama kami. Untuk fitur-fiturnya itu, fitur utama aplikasi kami yaitu pastinya karena ini TAK berhubungan dengan Telkom, maka untuk para mahasiswa akan login menggunakan SSO seperti biasanya dan password yang SSO mereka. Lalu ada pada bagian dashboard, kita mengimplementasikan smart dashboard, yaitu kita bisa melihat dari dashboard ini langsung berapa poin THK yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Nah, bisa dilihat pada draft pertama kami itu kami ambil contoh misal ada 35 poin THK. Maka dari 35 itu kan yang harus dikumpulkan ada 25. Nah, kita akan mengimplementasikan juga di situ sisa berapa poin lagi untuk mencapai goal THK yaitu 60. Terus ada manajemen pengajuan atau input THK menggunakan form digital untuk input THK tersebut. Lalu ada riwayat aktivitas. Nah, bisa dilihat di riwayat ini, kita pada awalnya pada draft pertama itu lebih ke mendetailnya apa yang ada di dashboard, yaitu ada total poin yang telah di-approve sama adminnya, itu ada 35. Terus yang sedang diproses, kami akan tampilkan juga, jadi lebih lengkap ada berapa dokumen yang sedang diproses, sama ada berapa yang sudah di-approve atau deny, atau apa, atau bahkan kurang gitu. Nah, yang keempatnya ada e-transcript download. Jadi transkrip jelas dari mengapa THK ini bisa ditolak atau kenapa dia diterima atau mengapa bisa mendapatkan poin segini, itu akan terlihat jelas di app kami. Terus ada profil, yang terakhir profil dan rankingnya. Kenapa ada ranking? Karena kami ingin menggamifikasi sedikit dengan mengimplementasikan rank ini agar mahasiswa bisa kami harap dengan adanya rank ini mahasiswa bisa lebih giat untuk mengumpulkan THK dan berjuang lebih untuk mendapatkan THK sampai THK-nya 60. Gitu. Untuk lebih lengkapnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Raffi. Oke, saya akan memperjelas lagi desain yang sudah kami buat. Jadi yang pertama itu ada page buat login. Nah, di dalamnya itu yang sudah teman saya jelaskan, di dalamnya ada identifikasi service atau SSO. Di dalamnya itu si sistem login akan terintegrasi menggunakan akun resmi dari Universitas Telkom University, biasanya berdasarkan dari SSO autentifikasi dari Microsoft. Untuk keamanan data dari mahasiswa itu sendiri. Jika sudah menginputkan username atau NIM, sudah menginputkan password, maka login to dashboard. Nantinya dari user akan diarahkan ke dashboard yang Halo Nalendra ini. Yang Halo Nalendra ini. Nah, yang di dalamnya itu ada visualisasi progres dari poin THK tersebut atau transkrip aktivitas mahasiswa secara real time. Lengkap dengan status level kompetensi atau organisasi yang diinputkan oleh si user dan sisa target dari poin dari setiap mahasiswa itu. Lalu di dashboard ketika user akan menambahkan THK baru, nanti dia akan ditampilkan kurang lebih seperti ini, tambah THK baru. Nah, di tambah THK baru ini semacam form digital gitu untuk mengunggah sertifikat dan bukti kegiatan secara mandiri dengan kategori yang jelas. Misalkan si user itu mengikuti sertifikasi entah itu organisasi, kompetensi atau volunteer atau lainnya. Setelah user menginputkan THK-nya, maka user bisa melihat dari riwayat aktivitas atau submission history. Fitur ini akan melacak setiap status verifikasi setiap kegiatan dari user tersebut secara transparan, entah itu approved, proses, atau ditolak, beserta alasan yang jelas ketika ada penolakan. Penolakan ketika si user sudah menginputkan sertifikat tersebut. Lalu ada profil. Nah, yang terakhir profil ini mungkin udah cukup general bagi kalangan yang menggunakan apps. Di dalamnya itu dia akan menampilkan pencapaian akumulatif, posisi ranking setiap mahasiswa di tingkat fakultas atau prodi, serta pengaturan personalisasi aplikasi, atau di dalamnya juga ada fitur bahasa dan mode gelap. Mungkin cukup sekian penjelasan fitur utama dari aplikasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.